Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tutorial untuk menetapkan sebuah nilai pada Google Sheet. Ya, kemarin kita sudah belajar terkait dengan bagaimana mendapatkan nilai. Nah, sekarang menetapkan atau mengatur sebuah nilai di Google Sheet dengan app script tentunya. Oke, ini script yang pernah kita buat. Nah, kita misalnya sekarang di sini membuat sebuah sheet baru namanya sheet 2. Di sini misalnya ada nomor, tanggal, nama, donasi, sama begitu ya, seperti ini. Nah, kemudian kita ingin mengisi nilai-nilai ini yang ada di bawah ini adalah dengan nilai-nilai yang kita tentukan. Ya, dengan nilai yang kita tentukan. Ini sebenarnya kurang lebih sama prakteknya seperti yang terjadi di makro sebelumnya seperti ini ya. Kita bisa menggunakan set value untuk menetapkan sebuah nilai. Nah, tapi bagaimana supaya nilai tersebut bisa kita atur juga formatnya itu dengan set number format. Nah, caranya hampir kurang lebih sama seperti yang mendapatkan nilai. Kita membuat sebuah fungsi terlebih dahulu. Misalnya saya buat sebuah fungsi namanya atur data. Seperti ini. Nah, kemudian sama ya, saya mendefinisikan sebuah variabel sheet berupa spreadsheet-nya yang dibuka dengan ID sekian, ID-nya, kemudian mendapatkan nama sheet-nya. Ini nama sheet-nya sheet 2, misalnya begini. Sheet 2, kemudian ini namanya nama sheet, oke. Nah, kemudian saya misalnya ingin menetapkan sebuah nama, ingin menetapkan sebuah nilai di Google Sheet. Nah, yang pertama misalnya saya ingin menetapkan sebuah nilai pada nama sheet get rank. Misalnya ranknya rank ini ya, misalnya sheet 2 A2 begitu ya, A2 bisa seperti ini. Set value nilainya misalnya 1. Boleh ditulis seperti ini langsung 1 karena 1 adalah bentuk number, atau boleh juga ditulis dengan tanda petik seperti ini 1. Keduanya yang mana aja bisa. Oke, kita simpan, kemudian kita pilih dulu jalankan atur data. Ketika kita klik atur data, maka secara otomatis di sini tertulis angka 1 begitu. Nah, bagaimana ketika kita ingin menetapkan sebuah nilai yang bentuknya adalah sebuah baris tertentu. Jadi saya ingin menetapkan dari A1 sampai dengan dari A2 sampai dengan D2 begitu. Nah, kita bisa menggunakan set values ya. Jadi bukan lagi set value, tapi set values. Jadi kita di sininya menggunakan A2 sampai dengan D2. Kemudian di sini kita ganti dengan set values karena banyak. Nah, untuk set values ini kita perlu memasukkan nilainya dengan terlebih dahulu menambahkan, karena bentuknya array, kita terlebih dahulu menambahkan tanda kurung buka siku sebanyak 2 kali. Seperti ini. Kenapa sebanyak 2 kali? Karena dia nilainya hanya dalam satu baris ya. Jadi dari A2 sampai dengan D2 ini satu baris. Nah, jadi ini jadi ini kurung siku yang pertama ini adalah nilai array itu sendiri. Nah, kurung siku yang kedua ini menetapkan kalau yang bersangkutan ada dalam satu baris yang sama. Oke, kita contoh dulu. Nilainya adalah 1, misalnya ya, dari A2 berarti ini ya. A2 1, kemudian tanggal misalnya kita tetapkan 15 Januari 2023. Kemudian siapa lagi? Apalagi nama misalnya Romi. Kemudian donasi misalnya 100.000 rupiah. Nah, kita bisa menetapkan seperti ini, kita simpan. Kemudian kita jalankan script kita, atur data ya, kita klik. Oke, eksekusi selesai dan di sini muncul nama, nomor, tanggal, nama, dan donasi. Oke, kemudian untuk membuat ya, ini kan tadi ya, ini dipisahkannya. Ini kalau exportnya kita pisah, dia bentuknya bakal seperti ini. Ini tidak masalah ya kalau kita enter selama tidak ada variabel lain. Nah, jadi ini satu siku ini itu dipisah, itu berarti data berada dalam baris yang
sama dalam satu kurung siku ini. Nah, jadi kalau sepertinya kita mau menetapkan dua baris, misalnya dua nilai ya dari A2 sampai dengan D3. Jadi dari sini sampai dengan sini. Nah, berarti kan kita tinggal ganti ini dari D2 sampai dengan D3. Nah, kita tinggal tetapkan, ini tinggal dipisahkan dengan koma. Yang dipisahkan dengan koma, kemudian kita tetapkan nilai yang kedua. Koma yang terakhir dihapus ya karena sudah selesai. Nah, itu ya misalnya yang kedua, ini 16 Januari, misalnya seperti ini. Namanya misalnya Ayu, donasinya misalnya sebesar 5 juta. Kita simpan, kemudian anggaplah misalnya kita ini hapus terlebih dahulu. Terus kita jalankan skrip kita. Oke, kemudian kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, dia ini sudah muncul berdasarkan baris. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kurung siku yang ada begitu. Dia akan kacau kalau sepertinya baris yang ada itu tidak sesuai dengan jumlah arah yang ada. Contohnya kita misalnya buat di sini A2 sampai dengan A2 saja begitu ya. Tapi di sini ada dua jenis data. Ketika kita jalankan, dia akan mengalami error ya. Dia akan mengalami error. Kenapa? Karena baris yang ditetapkan getRank ini A2 sampai dengan D2 itu tidak match dengan jumlah data yang ada. Jumlah datanya 2 baris, tapi yang ditetapkan cuma 1 baris, jadinya bingung dia. Oke, begitu ya. Nah, ini terkait dengan set values. Nah, kemudian setelah menetapkan ini, tentu kita ingin agar formatnya rapi ya. Formatnya rapi itu misalnya ini anggaplah yang bagian header tuh sudah rapi. Kita bold, biasanya kan di bold, kemudian lokasinya ada di tengah gitu ya untuk yang header. Nah, untuk yang bagian penulisan ini kan juga kita ingin rapi ya. Gimana yang tanggal ini munculnya bukan seperti ini gitu ya, yang donasi munculnya format rupiah begitu. Nah, kita bisa lakukan untuk yang bagian ini itu dengan menggunakan makro seperti yang sebelumnya dengan cara menggunakan makro seperti yang sebelumnya pernah saya tunjukkan. Pertama, untuk yang bagian ini dulu ya. Bagaimana caranya supaya tulisan ini ada di tengah. Nah, berarti kita tinggal lakukan seperti ini. Nama sheet ya, kita dapatkan sheetnya. Maksudnya nama sheet ini berarti reverse ke sheet 2. Nama sheet dot. Ini kalau sepertinya ada nama sheet, ada variabel lain selain nama sheet, gunakan nama variabel yang berbeda begitu ya. Misalnya di sini nama sheet variabelnya sheet 1 ya, tapi ini fungsi yang berbeda. Kalau rupanya saya menggunakan fungsi kalau saya rupanya saya menggunakan sheet 1 juga di sini, nah ini saya jangan menggunakan variabel nama sheet yang sama. Variabel sifatnya harus unik. Jadi ini bisa jadi saya gunakan misalnya ini variabelnya sheet 1 begitu. Sheet 1. Nah, sehingga ini berbeda nih. Jadi nama sheet yang dimaksud di sini reverse ke sheet 2. Begitu ya, teman-teman. Oke, ini misalnya nama sheet. Kita kalau sebenarnya mau menetapkan format. Nah, bukan format, sorry. Kita mau menetapkan bagaimana teksnya supaya otomatis juga menjadi rapi ke tengah. Nama sheet, kemudian getRank. Nah, kita tadi mendapatkan ranknya adalah dari A2 sampai dengan A ya. Kenapa dari A2? Karena anggaplah berarti dari sini ya. Dari sini sampai dengan terus ke bawah sampai tak terhingga. Begitu. Kemudian getRank A2 sampai dengan A. Nah, kita bisa menetapkan di sini set alignment set vertikal. Set vertikal, kalau vertikal berarti yang seperti ini ya. Kalau sepertinya kita buat ini lebih panjang, nah yang vertikal itu berarti dia ada di tengah sini nih. Ini kan ada di bawah nih. Nah, dia di tengah, itu kalau vertikal. Bisa set vertikal alignment juga. Bisa set vertikal. Kalau sepertinya teman-teman rupanya di sini teksnya panjang gitu ya, namanya panjang sehingga ke bawah begitu. Nah, itu bisa set vertikal alignment seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya top, middle, or bottom begitu ya, or null value reset the alignment. Oke, kita menggunakan middle. Ya, kalau di sini kita gunakan middle. Nah, kita juga bisa melakukan set horizontal. Kalau ada vertikal berarti ada horizontal. Horizontal itu yang tadi di tengah tadi ya. Ini kan berarti ada di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan bawah. Tadi kalau yang vertikal ini ada di bawah, kita ingin ada di tengah. Kalau secara horizontal ini ada di sebelah kanan. Nah, kita juga ingin ini ada di tengah. Jadi set horizontal elemennya kita buat dia di sini ada pilihan left, center, dan normal. Kita pilih center karena kita ingin ada di tengah. Oke, sip.
seperti ini, begitu maka ketika ini kita jalankan, ya, ketika ini kita jalankan fungsi atur data, kita bisa melihat, nah dia langsung otomatis ada di tengah, begitu. Nah kemudian bagaimana kita mengatur tanggal dan juga nominal donasi supaya tampilannya tidak seperti ini? Kita bisa juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di line 17 ini ya. Kita dapatkan nama sheet, get rank, seperti ini, kita copy dulu. Ini berarti dari B2 ya sampai dengan B. B2 sampai dengan B. B2 ya, oke. B2 sampai dengan B tak terhingga maksudnya ini ya. Nah, kita bisa lakukan set number format. Set number format seperti ini. Nah, set number format yang kita kehendaki ini kan bentuknya tanggal ya. Bentuknya tanggal. Nah, kita bisa melihat, bisa dilihat di tutorial di referensi Google Apps Script, atau kita bisa menggunakan makro yang sebelumnya pernah kita simpan. Nah, ini dia. Di sini ada set number formatnya seperti ini. DDMMMYY. Nah, kalau kita mau nanti ini kalau DDMMMYY bentuk formatnya nanti akan seperti ini ya. Hasilnya tuh akan seperti ini 13 Januari 2023. Kalau sepertinya kita mau menampilkan dalam format yang lain, itu gampang saja. Kita tinggal melakukan perekaman makro kembali. Kita coba dulu yang ini ya. Set number formatnya kita set seperti ini. Kemudian kita jalankan, kita simpan, kemudian jalankan atur data. Oke, kita lihat di sheet 2. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Kalau sepertinya kita kita butuhnya ditampilkan dalam bentuk ada tanggalnya. Ada tanggalnya. Nah, seperti ini ya, Jumat 26 September 2008. Nah, yang bisa bagaimana format set number formatnya bagaimana? Nah, pertama kita bisa lihat di referensi Google Apps Script, tapi kalau sepertinya terlalu panjang karena referensinya sangat banyak sekali begitu ya. Nah, kita bisa menggunakan hal yang sederhana yaitu dengan makro. Jadi misalnya kita back kembali, formatnya kita back kembalikan seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan ini save, ini sudah dalam keadaan tersimpan ya, Ya, kita lakukan perekaman makro ekstensi, kemudian makro, rekam makro. Kemudian ini sudah berjalan perekaman makronya. Nah, kita blok kolom B, kemudian kita ganti menjadi format ini yang ada harinya. Nah, dia tindakan 1 sudah menyimpan kegiatan kita dalam merekam makro. Kemudian kita simpan. Ini sudah tidak perlu ya. Oke. Nah, ini menyimpan makro baru. Kemudian kita tinggal reload script kita. Ini hanya untuk mendapatkan formatnya ya, hanya untuk mendapatkan set number formatnya. Kita cek di sini. Nah, ini ada tadi makro yang sudah kita simpan. Nah, di sini ada nih format kalau sepertinya mau ada tambahan hari. Jadi kita tinggal copy format ini, kemudian kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan ke sini, kemudian simpan. Misalnya ini kita setnya ini sebagai tanggal yang ini dulu, misalnya yang default seperti ini. Nah, jadi ketika nanti misalnya kita jalankan ambil data, maka formatnya akan berubah mengikuti apa yang dari eksekusi dimulai. Ini bukan ambil data, atur data. Salah menjalankan program tadi ya. Nah, dia akan berubah sesuai dengan format yang tadi sudah kita tetapkan begitu. Ya, sesuai dengan format yang tadi sudah kita tetapkan. Oke, selanjutnya kalau sepertinya kita juga ingin menetapkan ini sebagai nilai rupiah ya. Ini kan donasi kan ditentukan dengan nilai rupiah. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan makro begitu. Kemudian kita rekam dengan makro. Ini kita ekstensi rekam makro. Kemudian kita buat ini sebagai nilai mata uang, baik yang ada komanya di belakang ya seperti ini, maupun yang tidak ada komanya seperti ini. Kita simpan.
Oke, kita simpan. Ininya kita kemudian kita refresh app script kita setelah disimpan. Ya. Nah, di sini kita mendapatkan di bagian makro ada makro tanpa judul lainnya. Ini dia ya. Ini yang ada format yang di belakangnya ada koma. Ini format rupiah yang di belakangnya tidak ada koma. Saya akan menggunakan yang ini. Nah, jadi kita bisa menggunakan hal yang sama itu untuk yang sorry berarti di sini harus dibuat dulu eh, nama sheet get rank ini rank D ya berarti D2 sampai dengan D tak terhingga set number formatnya adalah ini. Kita simpan. Nah, jadi kalau sebenarnya nanti kita jalankan atur data seperti ini, anggaplah kita hapus dulu yang bagian ini, hapus. Nah, kita jalankan atur data, maka secara otomatis dia sudah akan tampil dalam bentuk seperti ini ya, tanggalnya dan juga donasinya serta elemennya seperti ini. Nah, ini tinggal diatur aja elemennya dengan set vertikal atau set horizontal seperti yang ditetapkan sebelumnya teman-teman ya, sehingga data kita menjadi rapih begitu. Oke, ini atur data. Kalau sepertinya data yang ada ini kita sudah ketahui dia ada di sel mana. Bagaimana kalau sepertinya kita mau menambahkan sebuah nilai tanpa harus mengetahui ini nilainya nilai sampai yang berapa ya begitu ya. Jadi kalau kayak gini kan kita sudah maksud saya get rank ini kan kita sudah tetapkan di awal A2 sampai dengan D3. Nah, bagaimana kalau sepertinya datanya datang otomatis. Jadi datang otomatis tuh eh seperti misalnya data dari Google Form. Data dari Google Form kan terus bertambah semakin diisi semakin terus bertambah ke bawah dia kan. Nah, itu kan sudah otomatis tuh. Ya, tidak menetapkan ranknya tuh bukan yang diisi manual seperti ini gitu. A2 sampai dengan D3, A4 sampai dengan D9 dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana menetapkan penambahan data itu secara otomatis. Nah, kita akan bahas di video selanjutnya. Insya Allah. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.